Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Saragih. Saya dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebutuhan, barang, dan sistem ekonomi. Jenis-jenis kebutuhan terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan intensitasnya, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu primer, adalah kebutuhan yang harus dipenuhi seperti pangan. Yang kedua adalah sekunder, yaitu pelengkap kebutuhan primer seperti TV ataupun kulkas. Yang ketiga adalah tersier, yaitu kebutuhan mewah pelengkap seperti mobil. Yang kedua berdasarkan waktunya, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sekarang, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya tidak bisa ditunda, seperti obat bagi yang sakit. Dan yang kedua adalah yang akan datang, yaitu kebutuhan yang bisa muncul di kemudian hari, seperti menabung atau asuransi. Yang ketiga berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi 2. Yang pertama jasmani, adalah kebutuhan yang melibatkan fisik seperti makan. Yang kedua adalah rohani, yaitu kebutuhan yang melibatkan rohani, contohnya ibadah. Dan yang terakhir adalah berdasarkan subjeknya, terbagi menjadi 2. Yang pertama individu, adalah kebutuhan untuk pribadi seperti pulpen dan buku. Yang kedua adalah kolektif, adalah kebutuhan untuk orang banyak seperti jalan tol. Barang adalah segala jenis sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Jenis-jenis barang berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 2. 1. Konkret, adalah barang yang berwujud seperti meja dan kursi. Yang kedua abstrak, adalah barang yang berwujud tapi manfaatnya tidak berwujud seperti guru. Berdasarkan hubungannya terbagi menjadi 2. Substitusi, yaitu barang pengganti yang fungsinya sama seperti kopi dan teh. Yang kedua komplementer, seperti barang pelengkap, contohnya teh dengan gula. Berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 2. Produksi, adalah barang yang untuk proses produksi seperti benang. Konsumsi, adalah barang yang untuk dikonsumsi seperti baju. Berdasarkan sifatnya, ekonomi adalah barang yang dibutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya, contohnya air mineral. Yang kedua bebas, adalah barang yang tidak butuh pengorbanan seperti air sungai. Berdasarkan prosesnya, mentah adalah barang yang belum diproses seperti kapas, benang. Yang kedua adalah setengah jadi, yaitu barang yang butuh proses lanjut seperti kain. Yang ketiga adalah jadi, yaitu barang yang siap untuk dikonsumsi seperti baju. Berdasarkan subjeknya terbagi menjadi 2. Individu, yaitu barang yang digunakan untuk secara pribadi seperti tas. Yang kedua kolektif, yaitu barang yang digunakan secara umum seperti jalan tol. Berdasarkan pemakaiannya, perlengkapan adalah barang yang cepat habis pemakaiannya seperti pulpen. Peralatan adalah barang yang berangsur-angsur pemakaiannya seperti mesin. Permintaan, yaitu 1. Normal, adalah barang yang permintaannya naik bila pendapatan naik. Yang kedua inferior, adalah barang yang permintaan turun apabila pendapatan naik. Yang ketiga given, adalah barang inferior yang memiliki efek pendapatan lebih besar dari efek substitusinya. Yang ketiga spekulasi, barang yang harganya naik justru permintaannya meningkat dengan harapan mendapatkan keuntungan, contohnya emas. Prestis adalah barang yang harganya naik justru permintaannya meningkat karena rasa gengsi, contohnya mobil mewah. Yang kedua sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Manfaat sistem ekonomi: 1.
mendorong pihak-pihak tertentu untuk menjadi rumah produsen. Yang kedua, sebagai cara untuk mengatur serta mengolah kegiatan pihak-pihak tertentu dalam perputaran roda perekonomian. Jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi dasar yang kebanyakan bergerak di bidang pertanian, dilakukan secara turun-temurun dan belum memakai alat yang canggih. Negara yang menganut sistem ini adalah Afrika Tengah, Malawi. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat, komando atau sosialis, yaitu sistem ekonomi di mana pemerintah sangat dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Seluruh kegiatan perekonomian direncanakan dan diatur oleh pemerintah pusat. Negara yang menganut sistem ini adalah Tiongkok, Republik Rakyat Cina, Rusia, dan Korea Utara. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau modern atau liberal, yaitu sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat dan swasta. Peran pemerintah hanya sebatas mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Ciri-ciri sistem ekonomi ini: 1. Munculnya persaingan antar pemilik produksi. Yang kedua, harga dipegang oleh pasar. Negara yang menganut sistem ekonomi ini adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Yang keempat, sistem ekonomi campuran, yaitu perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi di mana melibatkan pemerintah dan swasta secara berimbang. Ciri-ciri sistem ekonomi ini yaitu: 1. Pemerintah menyeimbangkan harga atau menstabilkan harga. Yang kedua, campur tangan pemerintah bila dilakukan dengan kebijakan ekonomi sehingga terjadi persaingan yang sehat. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran adalah benua Asia, seperti Indonesia dan benua Afrika. Yang kelima, sistem ekonomi syariah. Setiap orang berhak menerima imbalan sesuai prestasi selama tidak merugikan orang lain. Ciri-ciri dari sistem ekonomi ini adalah masuknya nilai-nilai Islam sebagai variabel dalam kegiatan kebijakan ekonomi. Yang kedua, mencegahnya penindasan ekonomi atau distribusi kekayaan dengan tidak merata. Negara yang menganut sistem ekonomi syariah adalah Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.